Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Handriani. Saya guru dari SMP Negeri 1 Kateman. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Universitas Jambi. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk siklus kedua. Baiklah, marilah kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak ibu. Siang bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Sebelum ibu kita masuk materi, siapa hari ini yang tidak hadir anak ibu? Siapa hari ini yang tidak hadir? Gesia ya. Hadir semua anak ibu sekalian. Nah, kita masuk dulu materi kita, yaitu tentang penyajian data statistik. Pernah kamu mendata? Nah, mendata. Misalnya apa yang dilakukan orang ketika mendata di luaran? Mendata apa contohnya? Kerjaan orang tua. Mengukur badan. Lalu apa lagi yang dilakukan pendataan? Menimbang berat badan. Menimbang berat badan. Nah, semua itu kita lakukan ya, mencari informasi data yang akan kita sajikan dalam penyajian data statistik. Saya Alvin. Bener. Iya udah. Mana? Oh iya Goib. Terus dari sekolah mana? SMA Yadika Bangil. Dari SMA mana? Yadika Bangil. Apa yang kalian saksikan di situ tadi? Sedang apa dia? Wawancarai. Siapa yang bisa lihat? Satu aja. Siapa? Lagi apa dia, Salsa? Mewawancarai. Mewawancarai. Siapa yang diwawancarainya? Salsa? Teman-teman. Temannya, ya. Temannya dari SMA apa tadi? Yadika. Jadi pembelajaran kita ini adalah melalui PPT atau bahan ajar nanti yang akan ibu berikan kepada kalian. Kalian akan dapat nanti menjelaskan apa itu pengertian dari data, sampel, dan populasi, ya. Apa itu populasi? Nah, di dalam statistik itu ada namanya populasi, ada namanya sampel, ya, data-data yang kita sajikan itu. Nah, lalu melalui itu juga nantinya kita akan menyajikan ya data tersebut ke dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Diagram apa? Diagram statistiknya itu adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Ini sekarang kita kerjakan dulu LKPD-nya secara berkelompok. Minggu depan itu kita langsung mempraktekkan. Nah, kamu melakukan pendataan kepada teman-teman kamu, yaitu mendata. Nanti ada LKPD yang kedua. Ini sekarang ibu kasihkan untuk LKPD yang kedua. Di dalam LKPD yang kedua ini, ya, ini akan ibu kasihkan kepada kalian untuk pengerjaan minggu depan. Dipresentasikan dan melakukan pendataan itu ke dalam bentuk styrofoam, ya. Di dalam styrofoam
dan juga nanti kamu melakukan penyajian data itu melalui layar seperti kamu menyajikannya dalam Excel. Oke, baik, ini Bu serahkan ya. Siap, gerak. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Yang perempuan duluan ya. Perempuan dulu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bagus. Baik, tetap semangat anak-anak Ibu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, siapkan dulu anak-anak. Siapa yang ketua kelas ya? Ya, Peris silakan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan Baik anak-anak Ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? hadir, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian. Nah, minggu kemarin ya kita sudah memasuki materi sebelumnya, yaitu tentang penyajian data. Nah, di dalam penyajian data minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas apa, Nak? Tugas apa kemarin itu? Project ya. Dalam bentuk project, membuat apa Salsa? Membuat Data diagram Diagram. lingkaran. ya, diagram batang dan juga diagram lingkaran ya. Nah, baik. Ini kita lihat dulu tentang penyajian data statistik. Masih ingat ya? Masih ingat dengan minggu kemarin yang kita pelajari? Ya, yang pelajari itu yang pertama adalah ada Data. ada data ya. Oke. Baik, kita perhatikan dulu. Nah, di dalam penyajian data kita kemarin minggu lalu sudah mengenal itu apa? Tentang data, macam-macam data, populasi dan sampel. Siapa yang masih ingat apa itu data? Ya, Salsa, data itu apa? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya. Data adalah kumpulan dari informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sudah kalian mencari data yang Ibu suruh minggu kemarin? Sudah, masing-masing kelompok sudah mencari datanya ya. Nah, lalu macam-macam data itu kemarin ada data apa saja? Siapa yang tahu? Ya, Sapira, data apa saja? Kuantitatif, data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Contoh, data kualitas barang. Data kualitas kualitatif, data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Contoh, data jumlah penduduk setiap tahun. Nah, itu ya. Itu yang dikatakan dengan data kualitatif dan data kuantitatif ya. Data yang menunjukkan keadaan,
tadi keadaan beras misalnya, ada keadaannya adalah baik atau buruk, ya. Nah, ada juga yang menunjukkan keadaan yaitu dalam bentuk angka, ya, sensus penduduk, misalnya jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun sekian sampai sekian, ya, dari tahun 2020 sampai ke tahun 2024, berapakah datanya itu berupa bentuk angka. Seperti kamu mendata kemarin, mendata dalam proyek. Apa yang proyeknya kamu data kelompoknya? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 mendata apa kemarin? Berat badan. Berat badan. Itu namanya data kualitatif. Ya. Nah itu. Ya, bisa dipahami? Nah, itu yang dikatakan. Lalu di situ juga ada yang namanya populasi. Apa itu populasi, Justin? Keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Nah, jadi kita mengambil populasinya. Apa itu populasi? Keseluruhan objek yang kita ambil sebagai penelitian. Kamu ibu suruh meneliti apa objeknya? Populasinya apa? Siswi SMP Negeri 1 Karangmangan. Oh, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karteman. Lalu sampel, apa itu sampelnya? Justin? Bagian dari populasi yang diteliti. Bagian dari populasi yang kita teliti. Siapa yang kamu ambil datanya? Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7, ya, mengambil data dari kelas 7. Nah, jadi yang dikatakan populasi adalah keseluruhan siswa-siswi SMP Negeri 1 Karteman. Yang dikatakan sampel itu adalah apa? Siswanya yang diambil percontohan satu kelas, ya, satu kelas 7 saja. Nah, bisa dipahami itu? Bisa. Jadi itu adalah materi kita minggu lalu. Kamu sudah memahami yang namanya data, macam-macam data, populasi dan sampel. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat data dan pengelompokannya, ya. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data kuantitatif, ini ya pengertiannya tadi. Data kualitatif dan data kuantitatif. Kuantitatif itu data berupa angka. Sementara data kualitatif adalah data berupa sifat atau keadaan, ya. Nah, itu. Baik. Nah, ini yang dikatakan dengan populasi. Populasi tadi merupakan apa? Keseluruhan objek yang menjadi sumber data. Contohnya apa? Siswa-siswi SMP Negeri 1 Karteman, ya. Nah, ini sampel juga seperti itu. Baik. Nah, jadi apa pertemuan kita hari ini? Ya, minggu kemarin kamu kan sudah juga ibu kasih LKPD pertama, yaitu menyajikan dalam diagram. Diagram batang dan diagram garis. Ya, diagram lingkaran, ya, diagram lingkaran. Lalu merujuk dulu pada tabel. Nah, sekarang perhatikan ini, ya. Nah, ini contoh berupa data, ya, yang kamu lihat ini. Tidak perlu ibu putarkan, ya. Nah, ini ada namanya data diagram lingkaran, dan ini data dari bentuk diagram batang, ya. Seperti yang kamu lihat, tidak perlu ibu putarkan lagi, ya. Nah, ini contoh dari diagram batang, di mana dia menyatakan itu produksi telur, ya. Yang di sini tabelnya adalah produksi telur, ya. Nah, ini juga sudah kamu praktekkan di rumah kan, membuat proyeknya? Sudah. Ya, proyeknya juga sudah kamu buat di rumah dalam bentuk diagram batang, dan ini adalah dalam bentuk diagram lingkaran, ya. Di mana diagram lingkaran ini nanti kamu cari sudutnya, ya, membentuk diagram lingkaran. Bisa dipahami? Sudah paham yang kemarin itu? Sudah. Caranya? Ada yang dibawa proyeknya? Ada. Baik, sudah mengerti, ya? Nah, ini yang dimaksud dengan diagram batang dan diagram lingkaran. Baik, jadi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok ini nanti kamu dapat melakukan proyek yang sudah kamu lakukan minggu kemarin, ya, dengan menghasilkan suatu produk menggunakan styrofoam, ya, menggunakan styrofoam. Lalu kamu mengumpulkan data, melakukan wawancara. Ada yang dilakukan wawancara kemarin? Ada, ya. Nah, lalu melalui diskusi kelompok itu juga kamu
mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kamu buat minggu kemarin, ya. Nah, sudah ada barangnya semua di atas meja? Sudah. Kemarin juga sudah ngirim dengan Ibu ya tugasnya melalui slide PowerPoint ya. Nah, slide PowerPoint silakan nanti ditampilkan. Oke. Selanjutnya, nah ini dia penyajian data, yaitu ya dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang serta dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Nah, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, dah. Baik, kita masuk ke kelompok masing-masing. Sudah ya? Udah kamu kerja masuk ke kelompok masing-masing. Silakan coba kompromikan kembali dulu tugas-tugasnya sebelum kamu presentasikan. Jika ada masih kekurangan, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah ada tugas ini? Iya. Iya, sudah ditempel. Oke, dari semalam sampai menyambung hari ini ya. Nah, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pendataan berat badan siswa-siswi SMP Negeri 1 Katuman. Dengarkan temannya. Kami mendata sebanyak 30 orang siswa-siswi kelas 7. Kami juga menyajikan di dalam tabel. Berat badan siswa 25 kg, frekuensinya ada 4. Berat badan siswa 30 memiliki
sebanyak 5 orang. 35 sebanyak 9 orang. 40 kilo sebanyak 5 orang. 40. Contohnya yang kamu ambil apa, Salsa? 3%. 3% itu siapa Salsa yang 3%? Ada 8, 400 dibagi 30. Silakan tutup. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pendataan tinggi badan yang telah kami lakukan. Kami mendata sebanyak 30 siswa SMP Negeri 1 Pateman dan kami mendapatkan berbagai macam berat badan mereka. Kami menyajikannya di dalam sebuah tabel. 132 cm ada 2 siswa yang tinggi badannya 132 cm. 142 cm ada 3 siswa. 145 ada 4 siswa. 148 ada 2 siswa. 150 ada 5 siswa. 152 ada 4 siswa. 155 ada 3 siswa. 160 ada 36 dibagi 3 hasilnya 12. Nol dikali nol hasilnya tetap 0. Ya, hasilnya dapat berapa derajat? 24. 24 derajat. Nah, udah. Itu contoh mencari derajat dan mencari persennya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita siswa yang ingin menjadi dokter memiliki frekuensi sebanyak 8 orang, pramugari 1 orang, poluan atau polisi 4 orang, guru 4 orang, farmasi 2 orang, TNI 5 orang, pengusaha 2 orang, atlet 3 orang, dan pelayaran 1 orang. Ya. Adapun kami menyajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Di dalam diagram batang, dokter memiliki frekuensi 8 orang, pramugari 1 orang, poluan atau polisi 4 orang, guru 4 orang, farmasi 2 orang, TNI 5 orang, pengusaha 2 orang, atlet 3 orang, dan pelayaran 1 orang. Adapun di dalam bentuk diagram lingkaran, Derajat. Oke. Itu ya dapatnya ya. Nah, makanya dapat 10% dan derajatnya 36 derajat. Jadi dibagi lingkaran itu ya. Oke. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ratus dulu untuk baik, baik anak-anak ibu. Jadi itulah penyajian dari
ya proyek kamu yang kamu buat semua itu dalam bentuk styrofoam dan juga kamu sajikan itu ya dalam bentuk layar ya, di layar yang sudah kamu saksikan. Nah, itu dalam proyeknya sudah dikirim ke ibu kemarin ya, dan ini bentuk proyek dari styrofoamnya. Oke, baik, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Nah, jadi kita penyajian data itu populasi dan sampel yang kita ambil kita sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Dan sebelumnya data yang diambil ini contoh punya teman kamu ya, ada 30 siswa. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel frekuensinya, datanya ya, tabel dikelompokkan artinya. Ada dokter yang memiliki yang ingin cita-citanya menjadi dokter ada 8 orang, pramugari ada 1 orang dan selanjutnya. Bisa dipahami itu? Nah, dari data yang kamu ambil, yang kamu wawancarai teman kamu itu, dari yang mengukur berat badan, dari yang mengukur tinggi, ya. Ya, nah, sampai kepada yang melakukan wawancara kepada cita-cita dari teman-teman kalian. Jadi data ini kamu dapatkan, lalu kamu sajikan dalam bentuk tabel dan kamu sajikan ke dalam bentuk diagram batang dan juga diagram lingkaran. Jadi bisa dipahami? Baik. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum ibu menutup pembelajaran ini dulu kita kerjakan dulu lembar penilaian sumatif kamu. Silakan dikerjakan. Penyajian data. Minggu depan kita lihat lagi penyajian datanya dalam diagram garis dan juga dalam mencari penyajian yang lainnya ya. Baik, silakan siapa yang memimpin doa? Siapa yang memimpin doa? Ya, siapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai.